Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Indrati Asyariri, SHM MHAM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Strategik. Perkenalkan, nama saya Hafid Abdul Jabar. Saya di sini akan mempresentasikan tugas akhir semester yang berjudul Analisis Strategi Generik Quarter Kajian Perusahaan IKEA. Langsung saja kita ke materinya. Adapun pendahuluan, eh, dalam penelitian ini menggambarkan pentingnya pemahaman terhadap strategi bisnis yang diterapkan oleh perusahaan besar seperti IKEA untuk mencapai keberhasilan di pasar global. IKEA dikenal sebagai retail furnitur furnitur yang tidak hanya menawarkan produk berkualitas, tetapi juga mengedepankan desain inovatif dan harga yang terjangkau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi strategi yang digunakan oleh IKEA, serta bagaimana perusahaan mampu bertahan dan bersaing di industri dan kompetitif. IKEA menerapkan tiga strategi generik yang diusulkan oleh Mike Michel Porter, yaitu strategi diferensiasi, strategi biaya rendah, dan strategi fokus. Dengan strategi diferensiasi, IKEA memperkenalkan produk-produk dengan desain yang unik dan modern, yang membedakannya dari pesaing lainnya. Strategi biaya rendah berfungsi untuk menjangkau konsumen dari kalangan menengah ke bawah yang membantu furnitur dengan harga yang lebih terjangkau. Sementara itu, strategi strategi berfokus pada efisiensi dalam menyampaikan produk dan pengalaman berbelanja yang memuaskan bagi pelanggan. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana IKEA berhasil membangun hubungan yang baik dengan pemasok dan pelanggan untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan bisnisnya. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan data sekunder, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang praktik eh, bisnis IKEA dan im- implikasi strategisnya dalam pasar global yang dinamis. Adapun strategi diferensial IKEA. Strategi ini berfokus pada menciptakan produk yang unik dan menarik bagi konsumen. Langkah-langkah yang diambil dalam strategi ini meliputi yang pertama desain produk yang inovatif. IKEA dikenal dengan desain produk yang modern dan fungsional, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga estetika konsumen. Yang kedua, kualitas dan ekonomis. Meskipun menekankan pada desain yang menarik, IKEA juga berkomitmen untuk menyediakan produk berkualitas untuk harga yang ekonomis. Yang ketiga, pengalaman berbelanja yang unik. Toko-toko IKEA dirancang untuk memberikan pengalaman berbelanja yang berbeda, di mana pelanggan dapat menjelajahi berbagai solusi desain interior. Yang keempat, pemasaran dan branding. IKEA mengedepankan brand image yang kuat dengan menggunakan katalog dan pemasaran digital efektif. Ini tidak hanya membantu dalam menarik pelanggan baru, tetapi juga memastikan bahwa konsumen tetap terlibat dengan merek, menciptakan loyalitas jangka panjang. Yang kelima, inovasi berkelanjutan. IKEA harus berinvestasi dalam riset dan pengembangan untuk memperbaharui dan memperbaiki produk, serta menciptakan solusi inovatif yang menjawab kebutuhan konsumen yang selalu berubah. Adapun strategi diferensi IKEA itu strategi biaya rendah atau low cost. IKEA adalah salah satu pilar utama dalam model bisnisnya. Kemungkinan perusahaan eh,
untuk menawarkan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau bagi konsumen. Berikut ada elemen-elemennya. Yang pertama, produk efisien. Produksi efisien. IKEA menerapkan teknik produksi yang efisien dan penggunaan skala ekonomi yang memungkinkan mereka memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya lebih rendah. Yang kedua, desain yang fungsional dan sederhana. Produk IKEA dirancang untuk meminimalkan biaya produksi. Banyak produk dirancang agar mudah diproduksi, dikemas, dan diangkut sehingga mengurangi biaya transportasi dan penyimpanan. Contohnya banyak furnitur IKEA yang dirancang untuk dirakit sendiri oleh konsumen, yang mengurangi biaya tenaga kerja dan transportasi. Yang ketiga, inovasi dalam material. IKEA menggunakan material yang ekonomis dan inovatif dalam produksinya. Kemungkinan mereka untuk tetap menjaga kualitas sambil menekankan biaya pendekatan ini juga berfokus pada keberlanjutan dan ramah lingkungan sehingga menarik perhatian konsumen yang peduli dengan isu-isu lingkungan. Yang keempat, model bisnis daring dan fisik yang efisien. Toko-toko IKEA biasanya tidak terletak di lokasi premium, tetapi di tempat yang lebih terjangkau, memungkinkan penurunan biaya sewa. Selain itu, IKEA mengintegrasikan penjualan online dengan pengalaman berbelanja fisik untuk menjangkau lebih banyak pelanggan tanpa harus meningkatkan biaya operasional secara signifikan. Yang kelima, komitmen terhadap harga yang terjangkau. IKEA menetapkan harga yang kompetitif untuk semua produknya, dirancang khusus untuk menjangkau konsumen dari kalangan menengah ke bawah yang tidak memiliki banyak uang untuk membeli perabot rumah tangga. Ini membuat produk IKEA lebih menarik bagi segmen pasar yang sensitif terhadap harga. Adapun strategi fokus IKEA. Strategi fokus IKEA melibatkan pendekatan yang sangat terarah pada segmen pasar tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan secara lebih efisien dan efektif. Berikut adalah beberapa elemennya. Yang pertama, penekanan pada fungsi dan penggunaan produk. IKEA berfokus pada pengembangan produk yang memiliki fungsi penting dan praktis untuk kehidupan sehari-hari. Produk-produk mereka dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen, menawarkan solusi yang untuk ruang terbatas, dan memaksimalkan efisien pada dalam penggunaan. Yang kedua, desain yang ramah konsumen. Produk IKEA dirancang dengan mempertimbangkan kenyamanan dan pengalaman penggunaan. Hal ini ter- termasuk desain yang mudah digunakan dan dirakit sendiri oleh pelanggan, menjaga kualitas sambil menawarkan estetika yang modern dan menarik. Yang ketiga ada penargetan konsumen eh, menengah ke bawah. Strategi fokus IKEA terutama menargetkan konsumen dari kalangan menengah ke bawah yang mencari perawatan rumah tangga berkualitas dengan harga yang terjangkau. Ini memungkinkan IKEA untuk membedakan diri dari pesaing yang mungkin lebih fokus pada segmen premium. Yang keempat, pengalaman berbelanja yang nyaman dan menarik. Nah, IKEA juga merancang toko-tokonya untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang menarik dan menyenangkan dengan layout yang terstruktur. Pengunjung diajak untuk menjelajahi berbagai pilihan produk dan merasakan suasana yang nyaman, yang mendorong mereka untuk menghabiskan lebih banyak waktu di dalam toko. Pemasaran yang spesifik. IKEA menggunakan strategi pemasaran yang terfokus pada ketika berhadapan dengan pasar target, termasuk promosi melalui katalog yang mencolok, iklan yang menyentuh gaya hidup, dan kehadiran digital yang kuat. Ini membantu dalam menarik perhatian konsumen eh, yang tepat dan membangun loyalitas terhadap merek.
Adapun strategi berdasarkan analisis Stone untuk IKEA. Analisis Stone merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu perusahaan. Berikut adalah analisis Stone untuk perusahaan IKEA berdasarkan informasi yang tersedia. Yang pertama, kekuatan atau strength IKEA. Yang pertama, inovasi dan desain produk. IKEA memiliki kemampuan tinggi dalam inovasi dan desain produk yang menarik dan fungsional. Yang kedua, model bisnis efisien yang menunjukkan penawaran produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, toko dirancang memberikan pengalaman berbelanja yang nyaman dan menarik bagi konsumen. Adapun kelemahan, kekurangannya ketertarikan di pasar tertentu. Produk kurang diminati di beberapa pasar seperti pasar Asia. Yang kedua, eh, kompetisi yang ketat menghadapi persaingan yang intens di di industri retail furniture, memerlukan inovasi yang memelihara kualitas produk. Yang ketiga, peluang. Potensi untuk membangun kerjasama dengan negara atau perusahaan lainnya, inovasi teknologi memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan eh, efisien dan daya saing. Pertumbuhan pasar di negara berkembang, ekspansi ke pasar baru yang berkembang dapat meningkatkan penjualan. Yang ke, yang selanjutnya ada ancaman. Kondisi ekonomi yang tidak stabil. Fluktuasi ekonomi global dapat mempengaruhi permintaan produk, harga bahan baku yang mahal, menaikkan biaya bahan baku dapat mempengaruhi profitabilitas. Profitabilitas. Persaingan yang meningkat, adanya persaingan baru di pasar dapat menekankan pangsa pasar IKEA. Nah, adapun ancaman kondisi ekonomi yang tidak stabil. Nah, fluktuasi ekonomi global dapat mempengaruhi permintaan produk, harga bahan baku yang mahal, kenaikan biaya bahan baku dapat mempengaruhi profitabilitas. Adanya persaingan baru di pasar dapat menekankan pangsa pasar IKEA. Adapun strategi berdasarkan analisis Stone untuk IKEA. Strategi meningkatkan kompetisi dan inovasi produk, menerapkan strategi pemasaran online, meningkatkan pelayanan untuk memperoleh keunggulan kompetitif, meningkatkan strategi pemasaran untuk menghadapi kondisi perekonomian yang tidak stabil, terus meningkatkan minat produk, promosi, dan fleksibilitas untuk bersaing lebih baik. Nah, untuk kesimpulannya, perkembangan bisnis IKEA dipengaruhi oleh pemilihan strategi bisnis yang tepat, efisien biaya, desain produk yang menarik, serta pengelolaan inventory yang baik. Strategi manajemen di perusahaan ini mengikuti strategi genetik Porter. Nah, generik Porter, yaitu strategi diferensiasi, strategi biaya rendah, dan strategi fokus. Selain itu, IKEA juga mengimplementasikan strategi lainnya untuk menarik perhatian konsumen, seperti mencetak katalog belanja, mengelola situs global, melakukan pemasaran online, serta menyediakan pengalaman berbelanja yang nyaman dengan produk berkualitas. IKEA juga telah melakukan ekspansi secara agresif untuk mempertahankan posisinya di pasar global. Meskipun pertumbuhan bisnisnya positif, perusahaan tetap menghadapi ancaman dari pesaing, termasuk kelemahan yang teridentifikasi dalam analisis Stone, yang meliputi kekurangannya minat pasar Asia terhadap produk mereka, ketidakstabilan dalam mempertahankan keunggulan kompetitif, dan masalah dalam promosi serta pelayanan pelanggan. Ancaman lainnya yang mungkin muncul termasuk penurunan permintaan, kurangnya daya tarik, desain demografis, banyaknya kompetitor,
harga bahan baku yang tinggi, serta kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau salah pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.